Oke guys, selamat pagi semua. Pasti ada yang nunggu-nunggu nih. Kita akan membahas apa sih? Nah, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Jadi hari ini tuh kita akan membahas macam-macam investasi. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih, banyak orang nih lagi bahas tentang investasi yang lagi booming nih sekarang. Sampai dia pakai uang sekolah untuk investasi saham. Atau ya uang anaknya sekolah, tabungannya udah lama, terus dia nekat untuk masukin ke saham dan akhirnya uangnya hilang. Nah, pertanyaannya adalah orang tuh banyak diiming-imingin oleh marketing atau oleh influencer gitu ya. Itu mereka diiming-iming dengan profit besar, tapi mereka tuh tidak mengenali manajemen resikonya, guys. Dan juga ada beberapa kemarin gue lihat ada orang tuh yang nggak bisa akhirnya dia tuh kalah terus gitu ya sampai uangnya mungkin uang tabungan apa hilang investasinya. Nah, lu tahu nggak sih cara mainnya investasinya tuh kayak gimana gitu ya? Ini gue akan kasih tahu macem-macemnya investasi ya. Nanti abis itu kita koreksi. Nah, oke ya. Sudah siap belum untuk menerima ilmu nih? Nah, ini ilmunya nih yang akan gue kasihin kepada lu semua. Oke, ya, di sini gue akan nggak terlalu banyak-banyak ya. Gue akan menjelaskan beberapa jenis investasi yang terbaik dapat memberikan keuntungan besar. Beberapa nanti akan aku kasih tahu resiko plus minusnya. Oke, ini edukasi investasi ya. Yang pertama itu saham ya. Saham itu bisa forex, bisa saham perusahaan gitu ya. Saham merupakan salah satu jenis investasi yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia. Jika kamu membeli saham suatu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, nah seperti Telkomsel, BCA gitu ya, maka akan bertindak sebagai pemegang saham. Jadi pemegang saham. Lu misalnya beli sahamnya BCA contoh, lu pemegang saham walaupun nilainya hanya 10 juta, 20 juta gitu ya dari perusahaan tersebut dan memperoleh hak atas dividen sebesar persentase saham yang Anda miliki di perusahaan tersebut. Selain hak atas dividen, Anda juga mendapatkan peroleh keuntungan dari selisih harga penjualan saham. Jadi misalnya lu jual harga lebih tinggi, nah itu lu bisa mendapatkan selisih harga penjualan saham dari keuntungan ya, keuntungannya. Nah, sifatnya yang liquid dan mudah diperjualbelikan tentunya menguntungkan bagi Anda ketika Anda ingin mengalihkan saham tersebut kepada orang lain. Pada saat harga saham Anda sedang naik dari segi keuntungan, investasi jenis saham menawarkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Namun dengan adanya sifat high return, investasi saham juga berisiko tinggi ya. Gua kasih tahu, berisiko tinggi karena harganya yang fluktuatif dan sangat bergantung pada keadaan ekonomi. Nah, politik maupun keadaan tertentu seperti hari raya. Jadi ini yang kita bahas adalah saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek. Nah, orang tuh salah nangkep gitu ya. Ketika lu main binomo, bitcoin, terus main apa tuh? Seperti saham emas, trading, mata uang, itu namanya bukan saham, itu forex, guys. Forex itu bukan investasi saham, tapi forex itu adalah perdagangan. Makanya beberapa marketing misalnya yang ada di Surabaya, gue dulu dipresentasi, Pak, aku ada investasi perdagangan. Nah, itu bukan investasi, maksudnya itu perdagangan jual beli, khusus jual beli. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya saham ini lu tahan aja nilainya, itu ya kayak BCA lu tahan aja walaupun turun harganya, itu nggak masalah, guys. Nggak masalah, nanti juga akan kembali stabil gitu. Nah, masalahnya kalau misalnya di forex, lu punya stok dana nih 10 slot. 10 slot itu sekitar 100 juta. Nah, dia turun terus, itu akan nyedot yang di bawahnya 90. Walaupun lu pasang satu slot sehari, itu turun terus. Lu kalau nggak cut loss, ambil, lu hilang semua gitu loh. Cara satu-satunya adalah cut loss, hilang semua, ambil gitu loh modalnya. Nah, tapi kalau lu tahan terus di situ, ya turun habis nilai lu. 2 minggu habis guys 200 juta. Jadi kan kalau misalnya lu pasang satu slot sehari, berarti kan 10 juta sehari. Ya kali 20 hari udah 20 slot, habis duitnya. Tapi kalau misalnya saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, itu walaupun lu tahan dia nggak akan nggak akan merosot jauh gitu ya, lebih stabil walaupun sebenarnya resikonya tinggi. Jadi harus membedakan antara saham dan forex ya, yang disebut perdagangan jual beli, namanya dagang ya. Nah, selanjutnya gue ini bukan nggak boleh lu beli saham, jangan berpikir kayak gitu. Ada orang beberapa
orang kaya itu mainnya juga saham kalau mengerti manajemen resikonya kayak gitu ya. Tapi kalau lu nggak ngerti, mendingan lu main yang aman-aman aja. Nah, gua akan kasih tahu yang beberapa yang paling aman ke bawah ya guys. Nah, selanjutnya adalah reksadana. Reksadana ini definisi reksadana dapat ditemui di Undang-Undang Nomor 895 ya, tentang pasar modal. Yang artinya adalah wadah yang dipergunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam hal ini, Anda sebagai investor hanya perlu menyediakan modal yang kemudian modal tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam portofolio efek. Portofolio efek ini yang dimaksud terdiri atas produk-produk pasar uang, obligasi maupun saham. Ya, jadi misalnya lu masuk di reksadana itu juga diinvestasikan saham. Nah, pertanyaannya adalah fundamentalnya mereka lu itu hanya nerima biliet gitu ya, biliet. Kalau di obligasi reksadana biasanya 10% setahun. Lu hanya memegang biliet. Jadi kalau misalnya terjadi kemarin ya, reksadana yang pilot, ada beberapa reksadana yang booming, aku nggak mau sebutin. Itu pilot, gue punya temen nasabah itu uangnya 3M di situ, ya udah hilang, nggak bisa nuntut gitu. Karena megang apa? Megang hanya biliet doang. Seperti deposito kan megang biliet. Tapi gue jelaskan. Nah, seperti saham, lu hanya memegang akun gitu, nggak ada fundamentalnya. Terburuk kalau misalnya lu jatuh, ya lu nggak bisa ngeklaim, nggak ada dasarnya gitu ya. Ya kalau misalnya perusahaan fundamentalnya ada, lu megang saham perusahaan ya, megang saham perusahaan. Jadi misalnya lu megang satu lembar saham, berarti lu megang, walaupun saham itu lagi turun, nggak apa-apa lu megang, itu namanya fundamental. Ya, megang perusahaannya tersebut. Tapi kalau misalnya saham berupa forex atau apa, dia mata uang, jadi bisa turun, bisa naik cepet gini, jadinya ininya gini terus. Naik turunnya cepet. Ya, tapi ada orang yang bisa bermain itu, makanya lu harus profesional. Nah, saat ini mulai investasi melalui reksadana tidak perlu dana jutaan rupiah, melainkan hanya dengan minimal 100.000. Anda sudah dapat memilih reksadana sebagai pilihan Anda berinvestasi. Reksadana juga tergolong sebagai investasi jangka panjang yang lebih aman dibandingkan dengan saham. Memang lebih aman ya. Reksadana sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu reksadana saham, obligasi, dan pasar uang. Ya, saham itu makanya disebut saham, obligasi, dan pasar uang. Jadi ada pasar modal apa segala macam. Bagi Anda yang ingin memiliki keuntungan paling tinggi, Anda dapat memilih reksadana saham. Kelebihan dari reksadana adalah uang yang Anda investasikan, Anda kelola, akan dikelola oleh manajer investasi, sehingga Anda tidak perlu repot memantau perkembangan setiap hari. Jadi kalau misalnya lu males ruwet gitu ya, di saham, itu lu bisa taruh di reksadana. Itu profitnya sekitar 10% per tahun, ya. Tapi tetap aja dia megang hanya biliet. Jadi kalau misalnya ekonomi lagi anjlok dan pilot perusahaannya, ya lu nggak bisa ngeklaim uang lu yang ada di dalam, nggak bisa ambil modalnya, seperti itu guys. Oke, selanjutnya deposito berjangka. Nah, membuka deposito berjangka di bank merupakan jenis investasi lainnya yang bisa lu pilih. Deposito berjangka ini memiliki bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tabungan biasa dan memiliki tanggal jatuh tempo yang biasa 3 bulan sampai 12 bulan. Di sana jika kamu mencairkan dana tersebut tanggal jatuh tempo yang ditentukan, Anda akan dikenakan penalti oleh bank yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya lu sebelum jatuh tempo lu udah ambil, biasanya kena apa namanya penalti berapa ratus ribu gitu ya, tergantung nilainya. Semakin lama dan semakin besar nominal uang yang Anda tabung sebagai deposito, maka semakin besar juga keuntungan yang akan Anda dapatkan. Bukan hanya itu, jenis investasi ini juga menjadi salah satu investasi yang memiliki resiko rendah dan terbilang aman. Untuk melakukan deposito juga dianggap cukup mudah dan tidak rumit, sehingga banyak investor pemula yang memulai investasinya dengan membuka deposito. Jadi deposito ini bunganya 6%. Ya, bunganya 6%. Nah, kalau misalnya orang, kenapa gue bilang kemarin tuh bahas lu mendingan nabung atau apa namanya kredit. Kalau gue memilih untuk mendingan kredit gitu kan. Karena uang yang lu depositoin itu juga akan dipakai kok untuk apa kreditin orang dengan nilai 12%. Dia lu dapat 6% berarti kan dibagi dua, sharing profit. Jadi sebenarnya ya mendingan lu kredit aja gitu. Walaupun lu bayar sebulan, setahun kan paling kalau kalau kredit itu 9% ya, 9% ya. Kalau kalau mau mobil baru 4%, kalau mobil lama 8%, 9% gitu ya. Kan kayak gitu, guys. Kalau BCA ya, kalau
di luar BCA itu mungkin di atas ya 10 gitu ya, setahun gitu kan. Nah, kalau kredit rumah FWP 5%, di atas itu 8%, 9%. Ya anggap aja 8%, 9% lah. Lu bayarin mereka. Nah, kayak gitu. Ya mendingan kredit, guys, daripada lu nabung ke bank. Nah, kalau misalnya deposito, lu juga hanya memegang biliet ya. Biliet itu kayak kertas deposito. Nah, ada beberapa kemarin juga ketika krisis gini, ada beberapa bank itu tidak bisa mengembalikan depositonya. Ya udah, lu hanya nggak bisa ngeklaim gitu ya. Ya mungkin ya belum, waktu itu belum bisa ngeklaim saat itu. Mungkin mungkin tahun depan, 2 tahun lagi. Dan akhirnya perusahaan itu dibeli sama investor asing, ya kan? Jadi ada beberapa itu fundamentalnya, lu plus minus gitu ya. Nah, pertanyaannya aman nggak investasi apa deposito? Ya sebenarnya aman, tapi kalau menurut gua tidak terlalu aman. Kenapa? Karena lu hanya memegang biliet. Nah, kita lanjut ya. Obligasi, sekarang kita membahas tentang obligasi. Jadi obligasi itu merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar imbalan berupa bunga-bunga pada periode tertentu dan melunasi hutang pokok pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pemegang obligasi. Nah, imbalan bunga yang akan diterima oleh pemegang obligasi adalah berupa kupon. Pada umumnya di Indonesia sendiri, biasanya jenis investasi ini memiliki jangka waktu mulai dari 1 sampai 10 tahun. Nah, diterbitkan obligasi ini dilatar belakangi upaya menghimpun dana dari masyarakat yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan. Nah, di Indonesia terdapat 3 jenis obligasi yang dikenal, yaitu obligasi pemerintah, yakni obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah; obligasi korporasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh korporasi baik swasta maupun BUMN; dan obligasi retail Indonesia atau ORI, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. ORI pertama kali diterbitkan pada tahun 2006. Dengan memilih obligasi, Anda dapat melakukan investasi lebih aman karena kemungkinan terjadi gagal bayar sangat minim, terutama obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Misalnya, hal ini terjadi, Anda akan diberikan jaminan dari aset yang dimiliki pemerintah. Nah, kalau misalnya lu mau masuk lebih aman, itu biasanya masuk ke obligasi, investasi obligasi, jadi surat utang negara. Jadi lu ya, tapi tetap aja lu megang biliet juga gitu ya. Ya ya apa ya? Ya lu nggak megang, lu megang yang apa, aset yang udah dipecah gitu loh. Memang aset tapi sudah dipecah gitu ya. Asetnya besar tapi dipecah gitu ya. Tetap megang kayak surat tanda tangan apa segala macam gitu ya. Jadi kalau terjadi apa-apa lu nggak bisa langsung jual gitu kan. Jadi ada beberapa obligasi yang memang aman, sangat aman, tapi kalau menurut gua masih kurang aman gitu ya. Masih kurang aman. Tetap aman tapi masih kurang aman. Kita lanjut. Oke, emas dan logam mulia. Nah, ini yang lebih aman lagi ya. Emas dan logam mulia merupakan salah satu jenis investasi klasik yang populer di kalangan masyarakat Asia dari zaman dahulu hingga saat ini. Investasi jenis ini cocok bagi Anda yang menginginkan investasi jangka panjang karena harga emas dan logam mulia akan terus meningkat, dan biasanya peningkatan harga ini disebabkan atas respon terhadap kejadian-kejadian tertentu yang menyebabkan nilai paper investment seperti saham dan obligasi menurun. Nah, hal ini membuat jenis investasi emas dan logam mulia tergolong aman karena harganya yang stabil, terutama ketika pasar saham sedang mengalami penurunan. Jadi yang paling aman kalau menurut gua daripada yang tadi gitu ya, mendingan lu beli emas. Apalagi lu punya, Bang, ada yang pertanyaan tuh, Bang, gimana dong kalau misalnya ada yang bertanya ya, Bang, gimana dong kalau misalnya, ya sebentar gua slide-nya ganti dulu. Nah, ada pertanyaan, Bang, gimana dong kalau misalnya aku tuh punya uang cuma puluhan juta, padahal aku pengen beli properti. Nah, gue akan bilang, lu daripada nabung di bank, gitu kan. Ya kalau lu mau nabung di bank itu bukan nabung ya untuk investasi, lu jangan nabung di bank. Kalau di bank itu untuk nyetor dana, ya kira-kira buat lu cash flow bulanan, harian ya di situ gitu kan. Mendingan lu invest ke emas, karena emas ini bisa ada harganya 1 juta, lu bisa cicil gitu ya, 1 juta, 2 juta, kan beli emas nih batangan ya dari Antam tuh, lu beli aja dari situ, gue rekomen banget dari Antam. Nanti kalau lu butuh duit ya tuh lu tinggal masukin aja, atau ke Pegadaian kan bisa gitu ya, Pegadaian emas kan banyak guys, terus bisa bisa lu cicil gitu kan, jadi nggak terlalu sulit. Jadi lu ketika
pengen memakai sewaktu-waktu uang gitu ya, lu tinggal gadai aja ke apa namanya pegadaian. Di situ kan lu nanti dikasih tahu lu mau ini yang berapa bulan kayak gitu guys. Ya, cicil berapa bulan. Tapi kelemahannya emas adalah lu kalau nggak punya berangkas itu gampang dicuri orang. Apalagi lu orang kaya misalnya ya punya uang miliaran gitu ya kan. Apalagi rumah lu gede gitu kan lebih rentan dicuri atau dirampok orang. Itu yang harus sebenarnya lu pikirkan. Ya, kelemahannya emas adalah memang sangat aman, ada fundamentalnya, lebih gampang ditransaksikan, tapi tidak amannya adalah mereka ini gampang dicuri atau dirampok. Makanya kan beberapa kejadian kan ketika lu kelihatan kaya, rumah lu gede, itu dirampok orang guys. Jadi lebih hati-hati ya kalau menaruh emas dan logam mulia. Nah, biasanya tuh kalau di bank itu ada yang namanya box. Jadi lu bisa taruh di situ. Ya, bayar bulanannya berapa ya? Ada tuh kalau dibuat nyimpen barang-barang itu di box di bank ya. Oke, sebentar. Bentar guys. Gua pause dulu. Oke, kita lanjut. Jadi kelemahannya emas ya, balik lagi kelemahannya emas itu ya dia memang gampang dicuri gitu kan, walaupun sangat aman dan mungkin kecil kan, mereka kan kecil gitu ya. Tapi gue saranin kalau misalnya lu di logam emas, lu punya berangkas guys, dan lu harus punya apa namanya satpam gitu untuk jaga gitu ya, penjagaan. Ya kalau misalnya uang lu puluhan juta ya masih mending 100 juta ya nggak terlalu. Tapi kalau uang lu udah miliaran, puluhan miliar ya mendingan taruh di bank. Tapi kalau di bank deposito ya susah juga gitu loh ya. Nah, gue akan kasih tahu yang paling aman dan lebih aman. Nah, ini. Oke. Ada beberapa yang asuransi ini penting ada asuransi ya. Jadi investasi asuransi. Asuransi penting bukan hanya untuk melindungi pribadi, namun juga melindungi keluarga dan juga aset yang kamu miliki, misalnya rumah, kendaraan, juga sebagainya. Jika biasanya asuransi hanya berfungsi sebagai proteksi, sekarang asuransi dapat digunakan sebagai salah satu alternatif investasi. Asuransi berbasis investasi ini menggabungkan dua produk, yakni asuransi dan dana kelola seperti reksadana. Umumnya premi yang Anda bayarkan dikonversi ke dalam bentuk unit link, ya ada unit ya. Unit yang Anda miliki inilah yang dibagi ke dua jenis. Yang pertama untuk membayar biaya asuransi dan kedua untuk diinvestasikan. Asuransi yang umum digunakan sebagai investasi jangka panjang adalah asuransi jiwa. Sebelum membeli polis asuransi ini, Anda harus memahami dengan benar bagaimana investasi dalam asuransi ini dilakukan. Biasanya jenis investasi ini memiliki jangka waktu yang cukup lama, yaitu dari 10 tahun setiap bulannya. Anda juga diharuskan untuk melakukan pembayaran asuransi beserta biaya. Dengan memiliki asuransi berbasis investasi, premi yang harus Anda bayarkan memang lebih tinggi dari produk asuransi biasa. Maka dari itu, Anda harus cermat memilih perusahaan penerbit asuransi yang tepat karena investasi pada produk asuransi memerlukan biaya yang lebih dan merupakan investasi jangka panjang. Sehingga Anda perlu memastikan bahwa perusahaan penerbit asuransi adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang dan memiliki jejak rekam yang baik. Jadi kalau misalnya asuransi sebagai pelindung aset ya, jadi kalau misalnya kita terjadi sesuatu sama keluarga, kepala rumah tangga, itu bisa diklaim dapat asuransinya. Jadi untuk mempertahankan, kalau misalnya lu sakit kritis apa segala macam, lu biaya-biaya terus kan, itu juga kenapa pentingnya asuransi buat gua. Jadi gua juga pakai asuransi, jadi Prudential, kalau gua Prudential ya, jadi gua juga punya BPJS ya. Jadi berguna banget gitu ya. Selain kita punya tabungan, kita juga punya asuransi. Ya, gue bukan ini ya, gue hanya edukasi ya. Tetap lu bisa tanya sama manajer investasinya di bagian asuransi itu yang khusus investasi itu namanya pooling ya. Pooling itu juga dimasukin ke reksadana. Itu ada beberapa yang sebenarnya agak rumit sih, yang betul lu pelajarin. Jadi kalau mau investasi itu lu harus benar-benar pelajarin. Apalagi lu pemula ya, jangan asal invest gitu ya. Dari 6 kategori ini, jangan lu asal invest tahu-tahu lu nggak tahu manajemen resikonya. Nah, oke, yang terakhir ini yang ketujuh, properti ya. Ini yang gue lakuin. Apa namanya? Kalau properti bukan gue yang lakuin seperti properti biasa. Jadi kita bahas tentang properti. Nah,
Properti yang kita ketahui, tanah dan bangunan merupakan jenis investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan dan menggiurkan, di mana nilai properti akan terus meningkat dari tahun ke tahun dan persentase peningkatannya mencapai 15-20% per tahun. Terutama jika Anda mendapatkan lokasi properti yang strategis. Selain itu, jenis investasi ini minim resiko kebangkrutan karena properti sendiri menjadi salah satu kebutuhan dasar, baik untuk tempat tinggal ataupun usaha. Namun dengan memilih jenis investasi ini, berarti Anda harus menyiapkan biaya yang cukup lebih besar untuk membeli properti dan perawatan properti tersebut. Dengan memiliki properti baik tanah atau bangunan, Anda juga bisa menyewakan properti sambil menunggu nilai properti naik, kemudian menjualnya dengan menyewakan properti. Anda akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari passive income, dan properti Anda juga lebih terawat karena pihak penyewa yang akan terus mengurus properti Anda. Namun pastikan bahwa Anda menyiapkan perjanjian sewa menyewa ketika Anda akan menyewakan properti Anda kepada pihak lain. Hal ini dilakukan agar Anda dapat meminta ganti kerugian apabila penyewa menyebabkan kerusakan pada properti milik Anda. Oke, soal properti, kita membahas properti ya guys. Oke, kita membahas properti. Ya. Oke, kalau jika kita membahas tentang properti, yang paling penting ini memang sangat, yang paling amannya gini, beda sama investasi yang lain, kita memegang sertifikat. Ya, kita memegang sertifikat. Nah, ini jatuh ke bawah. Oke. Jadi yang paling aman di properti itu kita memegang sertifikat. Jadi kalau misalnya tempat lain nggak ada sertifikat, nah ini sertifikat sebagai aset kita. Kita megang itu di notaris, transaksi jual beli atas nama kita. Dan tidak bisa dicuri. Dicuri bisa, tapi kalau lu memiliki aset tersebut, lu harus tanda tangan di notaris, balik nama dulu. Jadi kalau percuma dicuri orang, tapi dia bukan nama lu nggak bisa jual juga gitu ya. Kalau menjual properti itu harus ada suami istri kalau sudah menikah. Tapi kalau misalnya membeli ya, itu membeli hanya suami atau istri saja bisa. Tapi kalau menjual harus keduanya ya. Nah, kekurangan bisnis properti ini adalah seperti kekurangannya adalah karena membutuhkan biaya yang sangat besar, mungkinnya 500 juta, 600 juta gitu kan. Atau lu mau KPR juga harus butuh DP 30%. Jadi memang agak sulit, guys. Nah, kalau misalnya lu pengen lebih gampang gitu ya, mau lebih gampang, sebenarnya gua saranin ketika lu punya duit, lu masukin deposito atau lu beliin emas gitu kan. Emas lu beliin, lu misalnya ada 5 juta, beliin emas, 5 juta lu beliin emas, sampai terkumpul misalnya 1M, 2M, terkumpul lu jual emasnya, beli properti guys. Itu caranya. Itu caranya yang paling aman. Ya. Atau lu mau KPR kan nunggu 30%. Nah, lu kumpulin tah duitnya. Nah, kayak gitu. Tapi ini bukan sistem bisnis gua. Nah, sistem bisnis gua ini bermain di underground. Nah, yang sebenarnya nggak semua orang tahu, guys. Nggak semua orang tahu di bisnis gua. Oke, sebentar. Ini agak macet. Oke. Oke, ini bisnis gue ya. Jadi gue tuh selalu investasi beli properti murah 50% di bawah harga pasar. Ya, semua transaksi jual beli di notaris setempat dan kami menyediakannya kamu untuk yang mau investasi bareng di investasi properti yang biasanya saya lakukan. Jadi kalau misalnya intinya gini, kalau lo misalnya mau join, kita invest bareng, kita bisa patungan gitu ya. Kalau misalnya lu ada 100 juta, kita patungan nih. Nah, ada 5 orang, 4 orang, itu bisa patungan. Nah, semuanya itu 50% guys. Contoh dari harga 3M ya. 3M harga pasar ya, standar perbankan. Kita hitung appraisal. Jadi kita punya perhitungan appraisal. Dari harga pasarnya contoh 3M. Nah, kita maksimal itu beli 1,5M dari aset 3M tersebut. Jadi maksimal 50% di bawah harga pasar. Ada yang 1M, 30% ada. Tapi kita maksimal untuk beli. Nah, kayak gitu. Jadi ada beberapa nanti perhitungannya gimana? Nah, perhitungannya gini, guys. Oke, kita bahas ya. Kalau orang biasa ini belinya di sini dia akan naik properti akan naik. Yang hitam ini akan naik gitu kan setiap
setiap bulannya mungkin ya. Propertinya misalnya dia beli 200 juta, dia akan naik lama-lama. Nah, kalau properti kan naik terus contohnya. Ya ada turun tapi stabil lah ya kayak gitu. Nah, yang merah ini apa? Yang merah ini yang kita beli, guys. Selalu di bawah harga pasar. Misalnya lu pada kebanyakan beli di sini, ya kita belinya di sini, di merah. Oh, murah banget. Tuh, murah banget sampai sini. Nah, yang biru ini apa? Kita akan jual kembali. Ya, kita akan jual kembali. Jadi jualnya senilai berapa? Plus 25%. Jadi kalau misalnya pokoknya kita beli 50%, jualnya 75% di bawah harga pasar. Jadi standarnya kayak gitu. Ya. Kita dari harga pasar 100% itu kita beli 50%. Nah, 50% ini kita jual plus 25%, jadi 75%. Jadi sistemnya gampang kok, guys. Nah, yang hijau ini ya kita jual senilai segini gitu ya. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Pokoknya minimal standarnya 75%. Kayak gitu, guys. Jadi tetap dijual di bawah harga pasar. Nah, supaya apa? Supaya kita jualnya cepet. Kalau orang mau KPR itu tinggal nggak perlu DP lagi gitu ya, nggak perlu DP. Bahkan gue bisa kasih tahu lu caranya gimana beli properti itu tanpa DP malah dapat cashback. Nah, ada teknik-tekniknya, guys. Terus gue juga akan kasih tahu lu semua. Nah, ini dulu ya. Oke, yang pertama tadi gue akan kasih tahu lu gimana caranya beli rumah tanpa DP malah dapat cashback. Ya, yang penting lu secara perbankan bagus ya, dapat tanpa DP plus dapat cashback. Itu banyak yang konsultasi gue kayak gitu. Yang kedua adalah lu beli properti itu uh, bisa meminimalis bayar pajaknya. Jadi bayar pajaknya satu kali aja. Harusnya kalau misalnya lu beli terus lu jual lagi gitu. Kan bayar pajaknya dua kali. Nah, gimana caranya supaya lu bayar pajaknya satu kali aja, guys? Bayar pajaknya satu kali. Jadi nanti ya di situ ada pelajarannya. Tapi gue nggak bisa share di sini. Ini kan di YouTube kan. Nah, itu ada beberapa teknik-tekniknya. Jadi bayar pajaknya cuma sekali dan semuanya legal ya, tidak melanggar 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 ya, tidak melanggar. Tapi semuanya legal, secara legal. Itu sebenarnya ada beberapa rahasia dan celah-celah untuk orang kaya. Untuk orang kaya itu bayar pajak kecil. Nah, pertanyaannya adalah kebanyakan orang ini selalu membayar pajak duluan gitu ya. Sebelum lu mendapat pendapatan lu bayar pajak dulu 10%. Tapi kalau orang kaya itu bayar pajaknya belakangan, guys. Perbedaannya di situ. Tapi gue tidak membahas tentang bayar pajak ya. Tapi gue gimana caranya supaya semuanya itu legal, guys. Legal, legalitasnya bagus, asetnya juga transparan, apa ya, resepnya juga udah check up, apa checking BPN, semuanya sudah checking BPN kayak gitu. Jadi untuk legalitas itu benar-benar sangat aman ya, guys. Oke, selanjutnya kita balik lagi. Ini agak macet tadi. Oke, kita balik lagi. Nah, kalau lo mau informasi lebih lanjut, lo bisa langsung konsultasi ke gua itu di 0821 880 64790 atau di lo mau ikutin grup gratis gitu ya, channel gratis di Telegram di Milliarder Boy Club atau lo mau kepoin website gua di griamu.com. Di situ ada portofolio ya, paling bawah itu griamu.com. Ya, semoga ini bisa membantu lo semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih udah buat kamu yang mau dengerin program-program aku gitu ya. Terus juga yang udah setia jadi fans aku. Jadi di sini tujuannya aku adalah memberi edukasi ya, bukan mengejek investasi yang lain. Investasi yang lain bukan bermaksud mengejek investasi yang lain. Tapi di sini untuk edukasi. Jadi kamu juga sebagai marketing itu sebenarnya harus edukasi, itu gunanya konsultan. Jangan hanya menceritakan tentang profitnya. Profitnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, bagus. Tapi lu juga harus menceritakan resikonya, terburuknya apa. Dan lu kasih tahu semua. Jadi yakin Pak mau invest di kita. Nanti kalau misalnya kayak gini, kita jangan dipertanggungjawabkan. Ya, ini udah plus minus. Jadi ketika mereka tahu apa namanya, ketika mereka tahu ya udah mereka ikhlas. Yang salah adalah ketika mereka tuh tidak dikasih tahu resikonya, dibilang untung-untung terus dan dibeli gitu ya, rugi, dan dia akan pasti
murtad gitu kan, marah-marah nggak jelas gitu. Jadi gue sarankan untuk marketing di luar sana untuk memberikan informasi, mengedukasi nasabah itu dengan real, plus dan minus ya. Itu dari gua, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di sini ya. Salam luar biasa dari Miliarder Boy. Ya, ini ngadet. Nah, thank you. See you next time. Oke, see you next time. Ya, sudah stop. Yes.